Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, di sini saya akan memberikan info perhatian buat semua pioner berkaitan dengan KYC. Oke guys, ini saya kutip dari grup FB ya, Pi Network Indonesia Community, yang di-share oleh adminnya Simon Petrus Tainio. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, next. Perhatian buat semua pioner berkaitan dengan KYC. Solusi KYC percontohan jaringan Pi dirilis. Pembaruan 1 November 2021. Tim inti Pi telah mengembangkan solusi KYC. Percontohan yang awalnya akan mendaftarkan 100 perintis per negara. Perintis ini memiliki kesempatan untuk melakukan KYC lebih awal dan membantu meningkatkan algoritma aplikasi kami sehingga solusi kami dapat diterjemahkan ke banyak mungkin perintis sebelum mainnet. Dalam jangka pendek, kami akan secara bertahap meluncurkan lebih banyak slot KYC untuk versi percontohan daripada 100 perintis awal ini per negara. Perhatikan bahwa tim inti juga sedang berupaya menerjemahkan aplikasi ini di masa mendatang. Jadi kami sarankan menunggu rilisan lengkap jika Anda tidak dapat membaca bahasa Inggris di aplikasi. Oke guys, di sini jadi para tim inti juga untuk merilis supaya kita bisa berbahasa, kalau kita di Indonesia khususnya kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, next. Mengapa KYC penting? KYC adalah singkatan dari Know Your Customer. Claim adalah proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Visi Pi Network adalah membangun mata uang dan ekonomi digital inklusif dan paling banyak didistribusikan untuk semua perintis. Mekanisme penambang Pi Network berbasis jejaringan sosial dan tingkat penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaringan sosial tumbuh 10 kali. Oleh karena itu Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli. Mencegah individu untuk menimbulkan Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. KYC dengan membantu memastikan manusia jaringan yang sebenarnya. Data KYC yang kami kumpulkan hanya digunakan untuk memverifikasi identitas perintis dan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang ataupun yang disebut AML dan anti terorisme. Kami tidak pernah menjual data KYC dan tidak akan melakukan tanpa persetujuan Anda. Lihat kebijaksanaan privasi kami untuk detail selengkapnya tentang data KYC. Bagaimana cara kerja solusi KYC? Solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui Pi App Agent kami. Sebagai aplikasi ekosistem, perlu diingat bahwa solusi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi, sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas. Solusi KYC kami sendiri menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan keaktifan, dan pembandingan gambar. Verifikasi manusia ataupun KYC mungkin harus memeriksa kesalahan. Pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatis mesin ada 2, yaitu 1. Skabilitas ke KYC jutaan perintis, dan 2.
mengurangi paparan data ke pemeriksaan manusia untuk melindungi privasi perintis dengan lebih baik. Partisipasi Anda dalam rilis percontohan aplikasi KYC saat ini akan membantu meningkatkan otomatisasi mesin kami untuk memenuhi tujuan, khususnya untuk melindungi privasi masing-masing pioner. Data pribadi, kecuali untuk data yang gagal dibaca mesin, akan diedit dengan benar. Pemverifikasian manusia sebelumnya akan menjadi perintis KYC yang memilih untuk bekerja sebagai ground worker di aplikasi KYC untuk memverifikasi dokumen ID yang diedit dan gambar selfie untuk menjawab apakah satu format ID foto adalah jenis yang sama seperti yang Anda nyatakan dalam formulir dan data, dan dua, jika orang yang ada di dalam kartu identitas Anda adalah benar-benar Anda. 2 putaran verifikasi manusia akan diperlukan setelah komponen otomatisasi mesin. Pada tinjauan putaran pertama, 2 orang yang memverifikasi hanya akan dapat melihat dokumen ID yang telah diedit untuk memverifikasi apakah dokumen ini adalah jenis ID yang diklaim. Mereka tidak dapat melihat data pribadi atau wajah pioner dalam dokumen ID ini. Ketika aplikasi KYC sepenuhnya dirilis, perintis yang melakukan KYC akan dapat melihat pertinjauan dan menyetujui sebelumnya versi dokumen ID mereka yang telah diedit sebelum ID ditinjau oleh verifikator manusia. Namun, jika pembacaan mesin gagal pemrosesan beberapa data pribadi, maka pemeriksaan manusia di babak 1 juga harus memverifikasi bagian tertentu dari data pribadi di bagian ini. Pada review putaran kedua, 2 human verifier lainnya hanya akan dapat melihat wajah di dokumen ID pioner dan wajah di selfie. Ini akan memverifikasi bahwa kedua gambar ini adalah orang yang sama. Informasi lain dalam dokumen ID tidak akan dapat dilihat. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil 2 human verifier pada putaran 1 atau 2, maka hukum verifier ketiga akan menjadi suara penentu dalam menyelesaikan perselisihan. Sistem ini membutuhkan setidaknya 4 pengenalan manusia untuk setiap aplikasi KYC. Semuanya bekerja secara independen. Sekali lagi, tidak ada satupun pemeriksaan manusia yang akan melihat tata letak ID dan wajah orang yang sama, yang selanjutnya memiliki privasi pribadi Anda. Pemverifikasi manusia akan dipilih secara acak dari kumpulan pekerja massal dari negara yang sama dengan dokumen ID yang disediakan sebelum memverifikasi perintis asli. Mereka harus terlebih dahulu menyetujui persyaratan lainnya aplikasi dan kemudian mengikuti tutorial untuk melihat keterampilan verifikasi mereka. Karena pekerjaan para verifikator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah pelaku jahat. Memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan mereka dikeluarkan dari kumpulan tenaga kerja. Kode aplikasi KYC juga dapat diterbitkan sebagai PIOS di masa mendatang, sehingga pengembangan komunitas dapat membantu menambahkan fitur dan dokumen khusus negara untuk berkontribusi pada proyek ini. Penafian data yang dikirimkan oleh perintis awal yang berpartisipasi dalam versi percontohan aplikasi KYC ini akan terlihat tampak diedit oleh anggota tim inti yang mengembangkan aplikasi ini. Kami perlu memeriksa apakah hasil otomatisasi mesin akurat jika dibandingkan dengan data Anda. Jadi tidak apa-apa untuk menunggu sampai nanti jika Anda khawatir tentang privasi. Kapan pioner akan sampai KYC? Melalui langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun proses KYC sepenuhnya
dapat diterapkan dan terukur setelah kami merasa bahwa proses KYC kami siap untuk adopsi massal. Pemula resmi KYC massal. Permulaan resmi KYC massal akan dimulai sebelum peluncuran mainnet setelah menyajikan solusi KYC untuk negara tertentu. Kami kemudian akan menawarkan sejumlah waktu tertentu pada orang-orang untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan KYC dengan sukses. Tergantung pada tingkat partisipasi dan parameter mainnet lainnya, kami akan memutuskan apakah perintis dapat KYC setelah mainnet atau tidak. Jangan lewatkan, periksa aplikasi Pi setiap hari untuk terus mendapatkan Pi dan mengikuti konten mingguan di channel ini. Oke guys, jadi di situ sudah lengkap ya untuk kita melakukan KYC dan kenapa kita dibikin KYC cuman dalam satu negara itu cuman 100. Jadi di sini sudah lengkap. Oke guys, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.